Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizky Wirayuda, Rinda Damayanti, Rini Herlina, Rizky Amelia Putri, Sylvia, Siti Tasya Safitri, Sri Hidayanti, Saidatul Fitria, Tri Kirana, Unika Puspitasari, Wirda, dan Yulia Anggi Saputri. Kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme berkemih dan urin normal, refleks perangsangan transport urin. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang merah dan berwarna merah tua karena mengandung banyak kapiler darah. Ukuran ginjal manusia dewasa sekitar 11 cm panjangnya. Manusia mempunyai sepasang ginjal yang berada pada belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang. Masing-masing sisi ginjal disambungkan oleh membran transparan yang disebut renal kapsul yang membantu memproteksi kedua ginjal dari infeksi dan trauma. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter, tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Fungsi ginjal: 1. Menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. 2. Mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. 3. Menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. 4. Mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. 5. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir seperti urea, kreatinin, dan amonia. 6. Menghasilkan hormon eritropoietin yang berperan dalam membantu pembuatan sel darah merah. 7. Mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kadar kalsium darah dan kesehatan tulang. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinarius yang merupakan sistem tubuh yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan serta pembuangan sisa metabolisme dan juga kelebihan cairan dalam bentuk urin yang disebut juga sistem perkemihan. Secara embriologi, urinarius berasal dari metanefros yang tersusun dari bagian dorsal mesenefros dan tonjol ureter, yang kemudian metanefros ini adalah membentuk kaliks ginjal, jaringan parenkim ginjal, pielum, dan juga ureter. Vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria atau kandung kemih adalah salah satu organ dalam sistem kemih manusia yang mengumpulkan sementara urin sebelum dilepaskan melalui proses urin kecil. Bagian utama dari kandung kemih adalah otot detrusor yang terdiri dari otot spiral, longitudinal, dan melingkar. Fungsi dari vesika urinaria. 1. Fungsi utama kandung kemih adalah untuk menyimpan urin sebelum dilepaskan saat buang air kecil. 2. Memberikan sinyal melalui impuls jika kandung kemih sudah penuh. Hal itu menimbulkan rasa ingin buang air kecil. 3. Menjaga supaya urin tidak keluar sendiri saat kandung kemih penuh. Manusia bisa menahan rasa ingin buang air kecil antara 2-5 jam. 4. Mencegah tekanan di dalam kandung kemih meningkat ketika urin bertambah sehingga bisa menyimpan urin lebih banyak. 5. Membantu proses buang air kecil dengan cara melakukan kontraksi otot. Kita masuk ke pembahasan uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra merupakan tabung fibromuskular yang tipis yang dimulai di lubang terendah diafragma dan meluas melalui diafragma pelvis dan orogenital ke bagian luar tubuh yang disebut lubang uretra eksternal. Uretra pada dasarnya adalah saluran ekskresi urin yang memanjang dari leher kandung kemih ke meatus urin eksternal. Uretra pada wanita dan laki-laki berbeda. Pada wanita, ukuran uretra sekitar 3,5 cm dan membuka keluar tubuh tepat di atas vagina. Pada pria, uretra sekitar 20 cm melewati kelenjar prostat dan kemudian melalui penis di luar.
Mekanisme perkemihan. Mekanisme proses miksi atau mikturisi atau proses berkemih ialah proses di mana kandung kencing akan mengosongkan dirinya waktu sudah penuh dengan urin. Mikturisi ialah proses pengeluaran urin sebagai gerak refleks yang dapat dikendalikan, dirangsang atau dihambat oleh sistem persarapan di mana gerakannya dilakukan oleh kontraksi otot perut yang menambah tekanan intraabdominalis dan organ-organ lain yang menekan kandung kencing sehingga membantu mengosongkan urin. Refleks mikturisi merupakan penyebab dasar berkemih, tetapi biasanya pusat yang lebih tinggi yang akan melakukan kendali akhir untuk proses mikturisi sebagai berikut. Yang pertama, pusat yang lebih tinggi menjaga agar refleks mikturisi tetap terhambat sebagian, kecuali bila mikturisi diinginkan. Yang kedua, pusat yang lebih tinggi dapat mencegah mikturisi. Bahkan jika terjadi refleks mikturisi dengan cara sphinkter, kandung kemih eksterna terus-menerus melakukan kontraksi tonik hingga saat yang tepat datang dengan sendirinya. Yang ketiga, jika waktu berkemih tiba, pusat kortikal dapat memfasilitasi pusat mikturisi sakral untuk membantu memulai refleks mikturisi, dan pada saat yang sama menghambat sphinkter eksterna atau dapat dijelaskan melalui skema berikut. Pertambahan volume urin, tek intrapesikalis, keregangan dinding pesikalis atau M. detrusor, sinyal-sinyal miksi ke pusat saraf lebih tinggi atau pusat kencing untuk diteruskan kembali ke saraf spinal. Timbul refleks spinal melalui N. pelvicus. Timbul perasaan tegang pada vesika urinaria sehingga akibatnya menimbulkan permulaan perasaan ingin berkemih. Refleks berkemih. Oleh karena kandung kemih terus terisi, refleks berkemih menjadi bertambah sering dan menyebabkan kontraksi otot detrusor lebih kuat. Pada saat berkemih menjadi cukup kuat menimbulkan refleks lain yang berjalan melalui nervus pudental ke sphincter externus untuk menghambatnya jika inhibisi ini lebih kuat dalam otak daripada sinyal constrictor voluntar ke sphincter externa. Berkemih pun akan terjadi. Jika berkemih tidak terjadi, kandung kemih terisi lagi dan refleks berkemih akan semakin kuat. Perangsangan berkemih. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis. Seluruhnya bersifat otomatik tetapi dihambat atau dirangsang oleh pusat dalam otak. Pusat yang dimaksud antara lain, yang pertama, pusat perangsang dan penghambat kuat dalam batang otak terletak di pons paroli. Yang kedua, beberapa pusat yang terletak di korteks cerebral, terutama bekerja sebagai penghambat tetapi dapat menjadi perangsang. Transport urin pada berkemih. Urin mengalir dari ductus colligentes masuk ke kalik relais, meregangkan kalik renalis, meningkatkan aktivitasnya, yang kemudian mencetuskan kontraksi peristaltik menyebar ke pelvis renalis, kemudian turun sepanjang ureter. Dengan demikian, dorongan urin dari pelvis renalis ke arah kandung kemih. Dinding ureter terdiri dari otot polos dan dipersarafi oleh saraf simpatis. Kontraksi peristaltik pada ureter ditingkatkan oleh perangsangan parasimpatis dan dihambat oleh perangsangan simpatis. Ureter memasuki kandung kemih, menembus otot detrusor di daerah trigonum. Kandung kemih sepanjang sentimeter menembus dinding kandung kemih. Dinding kandung kemih cenderung menekan ureter, dengan demikian mencegah aliran balik urin dari kandung kemih sewaktu terjadi kompresi kandung kemih. Setiap gelombang peristaltik yang terjadi sepanjang ureter akan meningkatkan tekanan dalam ureter, sehingga bagian yang menembus dinding kandung kemih membuka dan memberikan kesempatan urin mengalir ke dalam kandung kemih. Urin normal. Volume urin menentukan berapa jumlah urin yang dikeluarkan dalam waktu 24 jam. Urin yang normal jumlahnya rata-rata 1-2 liter per hari. Komposisi zat di dalam urin bervariasi tergantung jenis makanan serta air yang diminumnya. Urin normal terdiri dari air, urea, asam urat, amoniak, kreatinin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, klorida, garam-garam terutama garam dapur, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah. Sekian video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.